Nah, mendengar hal itu Rasulullah pun langsung berkata, "Tenang saja Julaibib, Allah akan memberimu istri di dunia maupun di akhirat yang sangat cantik, solehah, yang kaya, dan juga baik di dunia dan akhirat." Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Rabu ini aku akan kembali lagi menceritakan kisah salah satu sahabat Rasulullah SAW. Dan setelah kalau misalnya terakhir aku sudah membawakan kisah romantisnya Fatimah radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Thalib, kali ini aku akan menceritakan satu kisah sahabat Rasulullah SAW yang paling insecure. Nah, beliau ini adalah Julaibib radhiyallahu anhu. Terima kasih banyak buat wawak semua yang udah request untuk membahas tentang beliau, karena ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari kisah sahabat Rasul satu ini, Wak. Beliau adalah sahabat yang paling merasa insecure, dan iya, Wak, beliau ini merasa insecure karena hidup dengan kondisi serba kekurangan. Dan selain itu beliau ini juga merasa fisiknya itu nggak setampan, nggak segagah sahabat Rasulullah yang lain waktu itu, Wak. Nah, tapi walaupun kondisi hidupnya serba kekurangan dan juga fisiknya yang kurang menarik, Julaibib radhiyallahu anhu ini diperebutkan oleh bidadari surga, Wak. Masya Allah. Dan aku juga mau disclaimer dulu bahwa semua informasi yang aku sampaikan di video ini aku ambil dari beberapa ringkasan sumber, Wak. Ada yang dari Ustadz Khalid Basalamah, ada dari Ustadz Hanan At-Taqi juga, dan juga beberapa sumber artikel lainnya yang udah aku baca. Jadi buat kalian yang pengen nambah informasi tambahan yang belum aku sampaikan di video ini, boleh kali tambahin di kolom komentar di bawah, Wak, ya. Nah, jadi sekarang tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke kisah sahabat Rasul Julaibib radhiyallahu anhu. Check it out. Oke, Wak, jadi di sini aku mau menceritakan sedikit tentang Julaibib radhiyallahu anhu, ya. Nah, jadi sebenarnya tidak diketahui nih siapa nama ayah dan ibunya beliau. Yang diketahui hanya Julaibib radhiyallahu anhu ini tinggal sebatang kara sampai beliau dewasa. Nah, dari segi fisik, Wak, Julaibib radhiyallahu anhu ini memiliki ciri fisik yang pendek, berkulit gelap, dan agak bungkuk memang. Nah, kakinya Julaibib radhiyallahu anhu ini juga kering dan pecah-pecah gitu, Wak, karena beliau tidak pernah menggunakan alas kaki. Nah, hal inilah yang membuat beliau ini tidak dianggap oleh orang Madinah. Kayak orang tuh juga jarang kali mau mengenali Julaibib, Wak. Karena apa? Karena keadaan fisiknya yang kurang menarik menurut mereka, sehingga banyak orang yang tidak mempedulikan Julaibib waktu itu. Bahkan ada nih, Wak, ya, seorang kepala suku namanya Abu Barzah. Dia ngomong kayak gini, "Tolong ya, yang bernama Julaibib jangan masuk ke wilayah kita dan juga jangan masuk ke kelompok kita. Usir dia," kata kepala suku tuh kayak gitu. Orang seperti Julaibib radhiyallahu anhu tuh dinilai tidak bisa menjaga penampilan, bahkan kerap dijuluki si buruk rupa sama mereka, Wak. Tapi di balik itu semua, Julaibib radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat yang begitu disayang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Wak. Karena apa? Karena Julaibib radhiyallahu anhu ini adalah sosok yang sangat menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu selalu tepat waktu, dan bahkan, Wak, setiap kali ada peperangan, Julaibib radhiyallahu anhu selalu berada di barisan terdepan. Nah, sampailah di suatu ketika, Wak, ketika Julaibib radhiyallahu anhu pergi ke masjid untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa kepada Allah karena tidak kunjung mendapatkan pasangan gitu. Walaupun beliau juga sadar diri tidak ada yang menarik dari diri beliau. Nah, pada saat berada di masjid itu, Julaibib radhiyallahu anhu pun bertemulah dengan Rasulullah, dan beliau pun berkata kepada Rasul, "Ya Rasul, kalau di dunia ini aku tidak mendapatkan pasangan, apakah aku tidak akan mendapatkannya juga di akhirat?" Kata Julaibib, Wak. Nah, mendengar hal itu Rasulullah pun langsung berkata, "Tenang saja Julaibib, Allah akan memberimu istri di dunia maupun di akhirat yang sangat cantik, solehah, yang kaya, dan juga baik di dunia dan akhirat." Nah, Julaibib radhiyallahu anhu yang mendengar jawaban tersebut pun langsung terheran-heran. "Bagaimana mungkin ya Rasulullah, aku dengan kondisi seperti ini, mana ada wanita yang mau denganku?" Kata Julaibib, Wak. Nah, setelah itu Rasulullah tidak berkata apa-apa. Hari pun langsung berlalu lagi, Wak. Keesokan harinya Rasulullah SAW kembali, Wak, menemui Julaibib dan bertanya, "Kapan kamu akan menikah, wahai Julaibib?" Julaibib menjawab, "Baginda Rasul, engkau tahu betul bagaimana keadaanku. Wanita mana yang mau denganku?" Kata Julaibib, jawab Julaibib. Nah, dia tua. Rasulullah pun bertanya cuma sebatas itu aja. Nah, terus keesokan harinya Rasulullah balik lagi nih menemui Julaibib kan, dan bertanya dengan pertanyaan yang sama. "Kapan kau mau menikah, wahai Julaibib?" Kata Rasulullah kan. Nah, mungkin, Wak, Julaibib radhiyallahu anhu waktu itu udah kebingungan mau jawab apa lagi, sehingga beliau pun mengatakan, "Ya Baginda Rasulullah, aku akan menikah setelah aku menemui wanita yang menerima lamaranku, ya Rasul," kata beliau kan. Nah, mendengar itu Rasulullah pun bertanya lagi, "Apakah kau sudah siap untuk menikah, wahai Julaibib?" Julaibib langsung jawab,
Aku siap ya baginda Rasul. Kalau begitu sekarang ayo ikut dengan saya, kata Rasulullah, Wak. Nah pada saat itu Rasulullah langsung menggandeng tangan Julaibib dan mengajak ke suatu tempat yang bahkan Julaibib pun nggak tahu itu mau kemana. Nah yang pasti waktu itu Julaibib sangat merasa terhormat, Wak. Karena apa? Karena bisa digandeng tangannya sama Rasulullah SAW kan. Orang pada ngeliatin, Julaibib dipegang Rasulullah, digandeng Rasulullah, kayak gitulah, merasa kayak terhormat lah beliau, Wak. Nah setelah itu, Wak, tibalah mereka di salah satu rumah petinggi kaum Ansor. Tok tok tok, diketok kan sama Rasulullah. Assalamualaikum. Nah dibuka sama yang punya rumah. Waalaikumsalam. Baginda Rasul, ada apa gerangan engkau mengunjungi rumah kami? Kata petinggi kaum Ansor ini, Wak. Rasul pun menjawab, kedatanganku kemari adalah ingin melamar putrimu. Nah mendengar hal itu petinggi Ansor pun kegirangan kan, karena siapa yang nggak mau Rasulullah menjadi menantunya ya kan. Allahu Akbar, aku akan sangat bangga jika engkau menjadi menantuku ya Rasul. Nah Rasulullah nambah lagi, namun aku melamar putrimu bukan untukku, melainkan untuk sahabatku Julaibib, kata Rasulullah. Nah mendengar putrinya akan dijodohkan dengan Julaibib akhirnya membuat sang ayah ini pun kaget bukan main. Dengan Julaibib ya Rasul? Ya betul, dengan Julaibib. Kalau begitu, biarkan saya diskusi sama istri saya dulu ya Rasul ya. Dan tuh sang ayah pun langsung bergegas nih, masuklah ke dalam rumah dan menyampaikan berita ini kepada sang istri. Istriku, di depan ada baginda Rasul. Beliau ingin melamar putri kita. Nah belum selesai bicara, bapak ini lagi, ibunya udah senang kali, excited kali mendengar putrinya akan dilamar oleh Rasulullah. Masya Allah Pak, ini berita luar biasa. Cepat Pak, terima lamaran beliau. Tapi tunggu dulu istriku. Beliau melamar putri kita bukan untuknya, tetapi untuk Julaibib. Julaibib, apakah kau tidak salah dengar wahai suamiku? Tidak istriku, baginda Rasulullah ingin menikahkan putri kita dengan Julaibib. Tidak. Demi Allah, aku tidak merestui jika Julaibib menikah dengan putri kita, kata istrinya, Wak. Ibu ini nggak mau kalau putrinya sampai menikah dengan Julaibib. Ternyata selain fisik yang memang kurang menarik menurut dia, Wak ya, hidup juga serba kekurangan. Selain itu asal usul Julaibib ini juga dianggap oleh mereka kayak kurang jelas gitu, Wak, karena nggak ada yang tahu siapa orang tua beliau. Makanya itu kayak ditolak mentah-mentah gitu lamarannya sama orang tua si perempuan ini. Nah tapi rupanya, Wak, pada saat itu obrolan sang ayah sama sang ibu ini terdengar sama putrinya yang mau dilamar ini. Putrinya keluar mendekati kedua orang tua yang lagi berdebat ini kan. Akhirnya bertanya, ada apakah gerangan ayah ibu? Kata dia, baginda Rasul datang kemari nak karena ingin melamarmu. Kalau begitu terimalah lamaran beliau ya, katanya. Tapi beliau melamarmu bukan untuknya, melainkan untuk Julaibib, wahai anakku. Aku dan ibumu tidak akan menyetujui dan menolak lamaran Rasulullah SAW, kata sang ayah, Wak. Tapi ternyata putri mereka ini begitu solehah dan berhati lembut. Beliau ngomong apa? Aku akan menerimanya, kata putri mereka. Wahai anakku, baginda Rasul akan menikahkanmu dengan Julaibib. Apa kamu benar-benar mau menerimanya? Dan tanpa ragu, sang putri menjawab, tentu saja. Apakah ayah dan ibu akan menolak perintah Allah dan Rasulnya? Bawa aku kepada Rasul. Sungguh beliau tidak akan pernah menyia-nyiakanku, kata anaknya nih, Wak. Nah mendengar hal itu ayah sama ibunya udah gak bisa ngomong apa-apa lagi, Wak. Hanya bisa tertunduk karena mereka pun membenarkan ucapan putrinya tadi ya kan. Mereka gak mau melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Akhirnya, Wak, setelah itu putri mereka ini pun dibawalah ke hadapan Rasulullah dan juga Julaibib. Ya Rasulullah, kami terima lamaranmu. Kami akan menikahkan putri kami dengan Julaibib, kata sang ayah. Nah Julaibib yang mendengar lamaran yang diterima pun sedikit kayak gak percaya gitu. Kayak mana gak percaya, Wak? Beliau ini adalah sahabat Rasul yang paling insecure kali dengan kehidupan dan penampilan beliau sendiri. Yang bahkan sering ada beberapa orang manggil beliau si buruk rupa kan. Gak punya harta, hidup serba kekurangan, tapi bisa menikahi putri seorang petinggi kaum Ansor yang cantik kali, baik kali, solehah juga, kaya raya pula. Dan karena ini juga perintah Rasul, akhirnya Julaibib dan putri dari petinggi Quraisy ini pun menikah dan disaksikan langsung oleh Rasulullah SAW. Dah tuh menikahlah kan, Wak, Julaibib sama putri cantik ini. Dan setelahnya mereka pun menikmati hari pertama mereka sebagai sepasang suami istri, Wak. Namun, Wak, pada saat mereka ingin melewati malam pertama, biar kalian tahu, tiba-tiba Julaibib radhiyallahu anhu mendengarnya ada suara ramai di depan rumahnya. Dan waktu beliau mengecek, ternyata itu adalah suara yang berasal dari Rasulullah SAW dan pasukannya beliau yang sedang bersiap untuk menghadapi perang, yakni perang Uhud. Di hari Julaibib menikah, disitulah perang Uhud terjadi, Wak. Nah melihat hal itu, Julaibib pun langsunglah menghampiri Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, apakah engkau dan pasukanmu sedang bersiap untuk menghadapi perang? Betul sahabatku, jawab Rasulullah. Nah mendengar itu Julaibib pun langsunglah bergegas ingin mendampingi Rasulullah SAW di medan perang, Wak. Aku ikut ya Rasulullah. Tidak perlu Julaibib, kau baru saja menikah, kau bisa menghabiskan malam pertamamu terlebih dahulu, kata Rasulullah, Wak. Nah tapi pada saat itu Julaibib radhiyallahu anhu tidak menghiraukan omongan Rasulullah. Beliau bersikuku untuk
untuk ingin ikut berperang membela Islam dan berjihad di jalan Allah bersama sahabat beliau Rasulullah SAW. Aduh merinding, Masya Allah. Akhirnya betul Wak, pada saat itu Julaibib pun langsung berpamitan dengan istrinya dan meminta maaf karena di malam pertama pernikahan mereka ini yang seharusnya mereka habiskan waktu bersama, tapi karena rasa cintanya terhadap Islam begitu besar dan juga kesetiaan beliau kepada Rasulullah SAW yang luar biasa, beliau berangkat berperang bersama Rasulullah dan beberapa pasukan yang lain. Wah, istri Julaibib pun meridoi. Wah, pergilah suamiku, hati-hati. Dah berangkat Wak, Julaibib berangkat harusnya malam pertama tuh, tapi beliau menunjukkan kesetiaan beliau kepada Rasulullah dan beberapa sahabat yang lain. Pergi ke perang Uhud. Nah, tapi Wak, ya sayang sekali di medan perang Uhud ini Julaibib gugur. Julaibib gugur di perang Uhud. Masya Allah. Nah jadi Wak, beberapa saat setelah perang Uhud ini terjadi, pada saat itu Rasulullah berkata, "Wahai saudaraku, apakah kalian kehilangan teman kalian?" Beberapa sahabat pun menjawab, "Ya Rasulullah, kami kehilangan fulan, fulan, dan fulan," kata beliau kan. Kata kawan-kawannya ini. Rasulullah pun bertanya lagi, "Apakah kalian kehilangan teman kalian?" "Benar baginda Rasul, kami kehilangan fulan, fulan, dan fulan." Disebutlah itu sama mereka nama-nama pasukan yang gugur kan Wak. Dan Rasulullah SAW pun bertanya lagi, "Apakah kalian kehilangan teman kalian?" "Sudah kami sebutkan semua pasukannya yang gugur ya Rasulullah. Sudah tidak ada lagi yang gugur," kata sahabat-sahabat Wak. Nah terus Rasulullah berkata, "Tapi aku kehilangan Julaibib. Carilah dia." Nah setelah Rasulullah bilang begitu, pasukan lain pun langsunglah bergegaskan mencari Julaibib ke seluruh penjuru medan perang. Nah sampai akhirnya pasukan pun menemukan Julaibib radhiyallahu anhu dalam keadaan sudah meninggal dunia. Dan jasad beliau ini Wak, dipenuhi oleh sabetan pedang dan juga dikelilingi 7 pasukan Quraisy yang juga bersimbah darah dan juga meninggal. Yang berarti saat perang itu terjadi, Julaibib radhiyallahu anhu sudah menghabisi nyawa 7 tentara Quraisy sebelum akhirnya beliau gugur di perang Uhud. Wah, dihabiskan pang baru mungkin terakhir terus meninggal beliau. Nah setelah melihat jasadnya Julaibib radhiyallahu anhu, para pasukan ini pun langsunglah memberitahu kepada pasukan lain termasuk Rasulullah, "Wahai sahabatku, Julaibib sudah ditemukan, tapi dia sudah meninggal dunia." Nah setelah mengetahui hal ini, Rasulullah SAW sendirilah Wak yang membopong jenazah Julaibib. Rasulullah pula lah yang mengafani, menyolatkan dan membopong Julaibib radhiyallahu anhu ke liang lahat dan dikuburkan langsung oleh Rasulullah SAW. Dan hal inilah yang membuat para sahabat pun berdecak kagum dan sedikit juga ada rasa iri Wak. Seorang seperti Julaibib yang selama ini dihina oleh orang-orang, tapi begitu mulia di hadapan Rasulullah SAW Wak. Dan pada saat itu Rasulullah juga sempat menyampaikan bahwa walaupun Julaibib belum sempat merasakan indahnya hidup berumah tangga, belum sempat merasakan indahnya malam pertama dengan istrinya, tapi Julaibib radhiyallahu anhu akan merasakan indahnya surga ditemani para bidadari. Dan pada saat istri Julaibib radhiyallahu anhu mendengar kabar bahwa suaminya gugur di medan perang, sang istri yang mendengar itu pun langsung menangis terseduh-seduh dan berkata, "Wahai suamiku, maafkan aku yang belum sempat membahagiakanmu. Aku belum sempat melaksanakan kewajibanku sebagai istri. Meskipun begitu, aku sangat bangga terhadapmu yang rela meninggalkan kesenangan dunia dan berani mempertaruhkan nyawamu menemani baginda Rasul berperang untuk membela agama Islam. Tunggu aku wahai suamiku, kelak aku akan menyusulmu ke surganya Allah dan aku akan memenuhi kewajibanku sebagai istrimu." Sepanjang aku ngomong tadi tuh nggak berhenti merinding aku, mau nangis aku rasanya, Masya Allah. Dan selain itu juga Rasulullah berkata, walaupun kehidupan di dunia Julaibib kurang beruntung, banyak dihina, banyak dicela, namun kedatangan Julaibib sedang ditunggu oleh puluhan bidadari di surga. Masya Allah, itu kata Rasulullah. Julaibib diperebutkan sama puluhan bidadari di surga. Masya Allah, merinding aku. Oke Wak, jadi itu tadi kisah singkat tentang sahabat Rasulullah yang sangat insecure, yang hidupnya serba kekurangan, fisiknya kurang menarik, tapi ternyata bisa menikahi seorang putri dari petinggi kaum Ansor yang sangat cantik, sangat soleha, pintar, dan juga lembut hatinya. Walaupun memang Julaibib radhiyallahu anhu belum sempat merasakan indahnya berumah tangga dan juga belum sempat mendapatkan haknya sebagai suami, tapi beliau sudah dinanti oleh puluhan bidadari yang ada di surga. Di hari pernikahannya loh Wak, bayangkan aja harusnya
malam pertama ya kan, tapi beliau memilih langsung ikut perang bersama Rasulullah, gugur juga di medan perang, mati syahid beliau. Dan karena kesetiaan beliau kepada Rasulullah, juga tekadnya untuk membela Islam inilah yang akhirnya membuat Allah memberikan beliau ganti yang jauh lebih indah daripada kebahagiaan beliau di dunia. Masya Allah. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.